Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang lalu ya, saya pernah menerangkan tentang pembawa senjata tajam itu akan menghadap atau berhadapan dengan Undang-Undang Darurat nomor 2 tahun 51. Jadi ancamannya bisa 10 tahun. Sedangkan ini banyak sekali masukan-masukan beberapa pertanyaan yang ada di WA saya dulu. Saya akan menerangkan tentang sebetulnya itu senjata apa saja sih yang boleh dipakai atau boleh digunakan atau yang tidak akan terjerat oleh Undang-Undang Darurat. Karena kan dulu tahu sendiri, untuk Undang-Undang Darurat sendiri kan ancamannya bisa sampai maksimal 10 tahun. Karena dasar daripada Undang-Undang Darurat terutama ayat 1 dan 2 ya, itu kan sudah jelas dan nyata. Jadi disebutkan tanpa hak loh. Jadi barang siapa yang tanpa hak, nah, kalau sudah tanpa hak, terutama bukan untuk pekerjaan, bukan untuk rumah tangga, bukan untuk alat-alat pertanian lain, ya otomatis kena Undang-Undang Darurat tersebut. Nah, saya ini pertanyaan ini kan saya ulangi lagi. Sebenarnya itu alat-alat untuk mempertahankan diri atau yang diperbolehkan di Indonesia itu sebenarnya itu apa saja? Dan pertanyaannya seperti itu. Yang dibolehkan, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Itu mungkin pertanyaan seperti itu. Nah, sini saya akan video kali ini kan saya akan membahas mengenai sebenarnya itu alat-alat apa saja, alat pertahanan diri apa saja yang dibolehkan di Indonesia yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Darurat. Jadi begini dulur, singkat cerita, kalau semua alat-alat untuk mempertahankan diri, terutama bagi yang tanpa hak itu bisa masyarakat umum, bisa orang yang tidak mempunyai kepentingan, bukan security, bukan pihak polisian, bukan tentara, TNI dan lain sebagainya, atau mungkin orang-orang yang tidak punya izin. Nah, saya kira itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang Darurat, sudah menyangkut berhadapan dengan Undang-Undang Darurat. Saya kira seperti itu. Karena apa? Setelah saya baca, saya pelajari yang dimaksud dengan isi daripada Undang-Undang Darurat sendiri, itu hampir semuanya masuk kepada aturan-aturan yang unsur-unsur yang ada di Undang-Undang Darurat. Karena apa? Seperti contoh ya, membawa celurit, membawa pentungan, membawa alat penikam dan lain sebagainya, belati atau mungkin golok. Padahal hal tersebut kan tujuannya untuk pertanian, tujuannya untuk rumah tangga. Seperti contoh, seorang koki masak, dia harus membawa sebuah pisau dapur untuk memasak masakannya. Namun setelah dia pada waktu mau memasak ketinggalan alat-alat pekerjaan itu, alat-alat pisaunya tersebut, dan dia harus mengambil yang jaraknya dari tempat pekerjaannya ke tempat di mana dia menyimpan
alat-alat untuk pekerjaan tadi, seorang chef, seorang koki. Akhirnya dia mendapat pemeriksaan dari pihak kepolisian. Ditanya, nah, apakah hal tersebut masuk bertentangan dengan undang-undang darurat atau melawan hukum kasus tersebut. Nah, makanya dalam ayat atau dalam unsur yang dimaksud dengan undang-undang darurat sendiri kan tanpa hak. Jadi kalau tanpa hak, saya kira sudah masuk dalam aturan ancaman yang 10 tahun tadi dulu. Kecuali kalau dia memang jelas-jelas nyata, jelas-jelas memberitahukan bahwa dia seorang chef, seorang koki, juru masak, dan dia membawa alat-alat masaknya, mengambil untuk dibawa ke tempat kerjanya. Sama halnya dengan seorang petani ya, petani atau perkebun. Dia membawa arit yang notabene arit itu digunakan untuk membersihkan sawahnya dari rumput, bahkan untuk menjaga diri agar dia tidak diganggu oleh hewan buas. Setelah dalam perjalanan pulang dibawa arit itu, celurit itu, namun di tengah perjalanan dia ditangkap polisi karena membawa senjata tajam. Ya, itu yang dimaksud dengan tanpa hak. Jadi semuanya perlunya pembuktian, perlunya penyelidikan, penyidikan dari pihak yang berwenang. Jadi alat pertahanan diri yang diperbolehkan, saya kira walaupun airsoft gun atau senjata kejut, pistol kejut, stun gun, terus untuk apalagi ya yang kira-kira untuk pertahanan diri, saya kira semuanya dilarang dulu, tetap dilarang dan harus mempunyai izin. Izin di sini sudah diatur dalam peraturan Kapolri tahun 2012 kalau tidak salah ya. Jadi ada yang dimaksud dengan peraturan Kepala Kepolisian nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga. Ini untuk senjata api ya, baik itu senjata api yang buru atau senjata api untuk tembak sasaran, reaksi atau berburu. Jadi di situ sudah diatur di Perkapolri nomor 8 tahun 2012. Nanti dulur bisa baca-baca, search di Google Perkapolri nomor 8 tahun 2002. Terutama dalam pasal 4 ayat 1 ya, yang dimaksud dengan senjata api. Saya kira seperti itu. Jadi untuk undang-undang, sedangkan untuk aturan-aturan lain itu juga mengenai yang dimaksud dengan senjata api, senjata tajam, senjata-senjata yang dilarang, itu ada aturan juga di samping undang-undang darurat, undang-undang peraturan Perkapolri, juga undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yaitu yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, ada bahan peledak atau senjata tajam, hanya orang-orang yang sudah memiliki izin-izin tertentu. Mungkin untuk perizinannya biasanya bisa atlet, dari kalau sekarang ada perbakin, terus atlet memang untuk olahraga, terus untuk nembak dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Jadi kesimpulannya dulur, untuk senjata-senjata apa saja yang boleh atau diizinkan di Indonesia, itu saya kira hampir semuanya tidak boleh untuk penjagaan diri, tapi harus ada izin-izin khusus, izin-izin tertentu. Seperti seorang security harus membawa senjata
pisau, itu juga harus ada izinnya dari Perkapolri, peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia. Terus juga airgun, airsoft gun, terus stun gun dan lain sebagainya juga ada aturan-aturan siapa yang menggunakan. Makanya di dalam aturan Undang-Undang tahun 12 tahun 51 tentang Undang-Undang Darurat itu disebutkan tanpa hak. Tanpa hak. Kalau tanpa hak otomatis yang tidak memiliki hak ya otomatis ancamannya pidana. Tapi kalau yang dengan hak atau mempunyai izin dan lain sebagainya, ya itu baru ada klarifikasinya, ya ada spesifik khususnya. Nah itu boleh. Saya kira seperti itu. Sekarang dulur jadi tahu informasi hukum satu lagi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen apabila dulur masih kurang paham mengenai episode video kali ini. Silakan ketik di kolom komentar 083 830 67557. Salam Pojok Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai perizinan sendiri itu banyak aturan-aturan untuk senjata apa saja yang boleh dipergunakan di Indonesia dan boleh siapa saja yang mempunyai hak untuk memilikinya, yang tidak berlawanan dengan atau tidak bertentangan dengan undang-undang darurat tadi ya. Jadi ada Undang-Undang nomor 8 tahun 48 tentang pertahanan negara, nomor 14 dan nomor 14 tahun 48 juga ada tentang peraturan tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Ada lagi juga Undang-Undang 8 tahun 48, setiap orang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin. Jadi intinya surat izin. Sedangkan surat izin sendiri khususnya diberikan kepada semua warga bisa, baik itu kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, bahkan orang-orang tertentu. Karena apa? Ada juga peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2010 tentang pedoman, perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan Kementerian Pertahanan. Jadi ada Permenhan nomor 7 tahun 2010. Terus sedangkan berdasarkan pasal 10 Permenhan 7 tahun 2010, perorangan sebagaimana dimaksud yaitu bisa pejabat pemerintah tertentu, bisa atlet menembak dan kolektor. Jadi di situ ada spesifikasi yang bisa diberikan izin, yang bisa diberikan kepada masyarakat umum, yang 3 tadi. Jadi dasar daripada mengenai senjata api atau senjata penikam atau senjata apapun sudah jelas-jelas nyata. Banyak peraturan-peraturan, Undang-Undang nomor 8 tahun 48, Undang-Undang Darurat 12 tahun 51, Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan nomor 7 tahun 2010, terus Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun 8 tahun 2012 untuk kepentingan olahraga dan lain sebagainya. Jadi dulur sekarang paham, tahu. Saya kira cukup sekian.